Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang masih setia untuk mengantar pulang rekan sepelayanan kita, Bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, yang kita akan hantar pulang ke rumah Bapak di surga. Jika di antara Bapak Ibu ada mungkin pesan mendalam atau hal yang baik yang bisa di-sharingkan, saya akan mengucap syukur sekali sambil saya menantikan ini untuk jenazah Bapak Aris dipersiapkan. Saya pribadi sebagai anak rohaninya bersyukur diberi kesempatan untuk mendampingi dari mulai Pak Aris pertama kali di rumah sakit dan Pak Aris diputuskan untuk masuk ke ICU. Saya bersyukur sebagai anak rohaninya boleh mendampingi beliau dan pada saat itu kesan yang saya dapat yang sangat berkesan di dalam hati saya adalah di dalam sakitnya, Pak Aris masih memikirkan banyak sekali orang. Di dalam sakitnya, Pak Aris masih mendoakan banyak sekali orang. Jadi pada saat itu, ketika saya datang, itu hari pertama Bapak masuk rumah sakit dan kemudian Pak Aris itu bisa bangun selesai dari masa kritisnya. Pak Aris pertama-tama mempertanyakan LAI, mempertanyakan Ukrida, UKDW, dan semua rekan-rekan yang dikasihi. Beliau mengajak saya untuk berdoa. Dan masih menanyakan beberapa orang yang sakit pada waktu itu. Masih menanyakan dengan segala daya yang masih tersisa. Pak Aris masih memikirkan banyak orang. Nah itu sebagai anak rohaninya saya belajar dari pribadi Pak Aris, yang bahkan di dalam keterbatasannya beliau masih memikirkan pelayanan bagi banyak orang. Itu yang sebuah legacy yang saya pribadi merasa sebuah privilege untuk saya boleh mengenal dan mendapatkan legacy ini. Lalu kemudian pada masa-masa mendampingi di ICU, dan mencarikan darah. Waktu itu bekerja sama dengan Dr. Wani. Pak Aris juga ingin mengucapkan terima kasih bagi pendonor. Sempat memikirkan mau memberikan apa buat pendonor. Dan saya mengatakan bahwa mereka semua rela karena ini buah dari pelayanan kasih yang selama ini Pak Aris lakukan. Ya, lalu Pak Aris masih mengajari saya untuk setia kepada firman, selalu terus berdoa. Nah, itu kesan-kesan baik, sebuah legacy yang ditinggalkan, yang bisa saya sharingkan. Dan apabila Bapak Ibu sekalian, karena ini jenazah Pak Aris masih dipersiapkan dan kita belum bisa mengadakan ibadah penghiburan, mungkin ada kesan-kesan yang Bapak Ibu seperti saya dapatkan, legacy atau inspirasi perbuatan Pak Aris yang menginspirasi itu, boleh dituliskan di kolom chat ini, atau 1-2 orang boleh men-sharingkan legacy yang didapatkan dari Pendeta Dr. Aristarkus Sukarto yang telah mewarisi kita iman dan mewarisi kita iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan nyata atau pelayanan kasih. Pelayanan firman dan pelayanan kasih yang balance itu yang menginspirasi saya. Terima kasih Risma, Pendeta Ibu Risma yang sudah menyampaikan tribut bagaimana Pak Aris selama ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang kepada para sahabat Pak Aris yang selama ini mencintai Pak Aris, yang
terberkati karena kehadiran Pak Aris. Jadi karena beberapa hal tadi Ibu Risma sudah sampaikan, maka ibadah penghiburan untuk malam ini memang ditiadakan, tetapi akan menjadi momen untuk kita boleh sharing, men-sharingkan apa yang menjadi berkat buat kita semuanya, sehingga itu peninggalan Pak Aris akan membuat kita semakin bersemangat di dalam hidup ini. Mungkin akan kita buka dengan doa dulu. Apakah Pak Timotius Adidharma, Pendeta GKMI Anugerah Rayon Kembangan, memungkinkan Pak untuk membuka dalam doa? Oke. Atau Pak Adidharma sedang di sana ya, Bu Risma ya? Sudah di rumah, mungkin bisa ada Ibu Ani Widaya yang bersama dengan Pak Adidharma ya. Baik, mungkin Bu Risma bisa buka dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengantar saudara kekasih kita, sahabat di dalam pelayanan, dan juga Bapak rohani kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang memiliki hidup kami, sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami boleh mengenal anak-Mu Pendeta Dr. Aristarkus Karto, yang melalui beliau kami boleh melihat cintanya kepada Tuhan, sesama, dan alam semesta ini yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk momen kebersamaan yang meninggalkan warisan iman, yang meninggalkan warisan untuk berbuat kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mengenang Bapak, Saudara, Guru kami dalam ibadah untuk tribut ini. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup yang mengasihi kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan dari Pendeta Roni, kita akan mendengarkan dari Ibu Lydia. Kepada Ibu Lydia, kami persilakan Ibu. Kepada Ibu Lydia Sandra, kami persilakan Ibu Lydia. Ya, selamat malam Ibu Bapak semua. Terima kasih telah bergabung semuanya dalam Zoom yang telah dibagikan. Pada malam hari ini saya mewakili teman-teman dari UKIDA sangat berduka. Nanti mungkin akan juga menyampaikan beberapa pesan duka setelah tribute to Pendeta Aris. Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Roni. Setelah itu akan diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan sepatah dua patah kata pada keluarga yang berduka. Silakan boleh unmute nanti setelah renungan dari Pendeta Roni. Saya pribadi masuk ke UKRIDA ditelepon oleh Bapak 11 tahun lalu kurang lebih. Dalam pengalaman bekerja bersama Bapak, saya yakin bukan hanya saya yang terberkati oleh bekerja bersama Bapak. Saya pribadi merasa saat bekerja dengan Bapak, pada akhirnya yang beliau arahkan adalah bekerja untuk Tuhan. Dan saya ingat sebulanan lalu masih berdiskusi panjang lebar dengan WA di saya tentang Ekaristi, bahwa Bapak merasa hidupnya ini sudah kurang baik kalau hanya terus-menerus hidup dengan ganti darah terus. Jadi apa gunanya kehidupan? Toh sama seperti Yesus, Yesus juga harus mati untuk yang lain bisa hidup. Artinya kematian Bapak ini bukan akhir, tapi awal dari banyak Aristarkus yang lain di UKRIDA, di UKDW, di GKMI yang akan hidup, yang sudah diwariskan nilai-nilai bahwa saat bekerja berikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Saya merasa pribadi diberikan sentuhan itu oleh Bapak, dan dengan sentuhan itu saya pribadi sampai saat ini apapun yang terjadi, begitu ada sesuatu untuk UKRIDA yang harus atau bisa saya lakukan, saya pasti akan lakukan. Karena saat saya bertemu Pak Aris itu 11 tahun yang lalu,
itu adalah keadaan yang saat itu saya dalam keadaan yang menurut saya terburuk dalam hidup saya, dan saya ditemukan dengan seorang pemimpin gembala yang kemudian dapat mengarahkan bagaimana kerja adalah ibadah kepada Tuhan. Dan tanpa bisa menceritakan dengan runut, saat saya mengunjungi Pak Aris di ICU 19 Januari, saya ingat esok harinya adalah ulang tahun Ukrida Disnatalis. Dan yang ditanyakan pertama kali adalah pada saat itu juga Bapak tahu kalau akan ada akreditasi lapangan di Ukrida pada saat hari yang sama dengan Disnatalis. Yang ditanyakan bagaimana akreditasi lapangan persiapannya Lydia. Lalu bagaimana Disnatalis. Jadi selalu yang diingatnya Ukrida, dan juga menceritakan masih dalam pemikirannya terus LAI sama dan GKMI sama. Seorang yang selalu mendedikasikan dirinya untuk Tuhan dan membawa jiwa Aristarkus yang lain. Saya yakin di Ukrida, bukan hanya saya, tapi mungkin ribuan orang telah disentuh dengan pelayanan seperti itu. Kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang berpusat pada Tuhan. Dan biarlah semua hari ini bukan akhir kesedihan, tetapi kebahagiaan karena Pak Aris telah dilepaskan dari penderitaan, dan kebahagiaan karena legasi warisan yang telah diberikan kepada kita semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan melalui pekerjaan, melalui keluarga, melalui apapun yang dapat kita lakukan. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya jika diperkenankan Pendeta Roni langsung membawakan renungan untuk malam hari ini. Baik, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Malam ini lewat fasilitas Zoom meeting ini, kita bersama-sama berhimpun untuk mengenang, untuk mengungkapkan betapa orang yang telah memberikan jejak di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga sekalipun ia telah tiada, kita tahu dia akan tetap hidup dalam hati dan pikiran kita. Saya mau membacakan satu ayat dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7 yang demikian bunyinya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sebagai seorang pendeta, tentu saya sudah cukup banyak melayankan kebaktian penghiburan dalam kaitan dengan meninggalnya seorang anggota atau simpatisan. Dan ayat ini jarang sekali saya pakai sebagai dasar untuk renungan atau khotbah dalam kebaktian penghiburan. Sebab apa yang saya hayati dari pesan, dari makna ayat ini, menurut saya mungkin tidak semua orang bisa memenuhinya. Maka kalau malam ini saya mengajak kita berenung berdasarkan teks ini, karena seperti tadi Ibu Lydia, sebelumnya juga Ibu Risma, bagian besar kita saya kira bisa melihat sosok Aristarkus. Saya pertama mengenal beliau tahun 85. Tahun 80 ketika memulai studi di STT Duta Wacana. Kalau kumpul-kumpul dengan beliau,
Kami suka guyon dan saya katakan kita satu angkatan ya Pak Aris. Saya angkatan masuk jadi mahasiswa, beliau masuk sebagai tenaga dosen di STTH Duta Wacana. Beliau menjadi wali angkatan kami dan sangat akrab. Beliau tidak menempatkan diri sebagai seorang dosen yang punya jarak yang jauh dengan para mahasiswa. Dari waktu ke waktu secara teratur kami diundang makan di rumah beliau bersama Ciun dan kemudian juga anak-anak yang masih kecil saat itu. Kemudian saya berjumpa lagi dengan Pak Aris ketika saya menempuh studi S2 di Duta Wacana. Dan beliau menjadi dosen pembimbing ketika saya harus mulai menulis tesis. Lalu perjumpaan kami terjadi lagi ketika saya melayani sebagai sekum di GKI Jabar. Dan beliau diproses dan akhirnya melayani sebagai rektor di Ukrida. Teks kita mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Menurut saya menarik, sebab teks ini tidak mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan, tapi disebutkan pertandingan yang baik. Nah, kalau seumpama kehidupan yang dijalani oleh Pak Aris adalah sebuah pertandingan, saya meyakini pertandingan yang beliau telah jalani dan akhiri memang adalah pertandingan yang baik. Saya kira kita tahu bahwa ketika Pak Aris dia diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab untuk mengelola, melaksanakan pelayanan tertentu, maka dia akan melakukannya all out, yang terbaik yang dia berikan. Karena itu saya yakin bahwa pertandingan yang ia akhiri hari ini memang adalah pertandingan yang baik. Bukan cuma dia telah mencapai garis akhir dengan memelihara iman, tapi sungguh pertandingan yang telah ia jalani akan tetap hidup di dalam hati dan pikiran kita, membangkitkan inspirasi bagi kita semua. Saudara, Pendeta Dr. Aristarkus Sukarta, dia telah menjalani dan mengakhiri pertandingan yang baik. Maka terpulangkan kepada setiap kita. Selagi masih ada waktu, kesempatan masa hidup yang Tuhan berikan, maukah kita juga dengan sungguh-sungguh menjalaninya sebagai sebuah pertandingan yang baik. Sampai tiba pada akhirnya kepada kita pun boleh dikatakan ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bagi sebagian teman, Pendeta Aristarkus bukan cuma guru, tapi sahabat yang baik. Dan dia lebih sebagai sahabat. Maka selamat jalan sahabat. Engkau telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kiranya kami juga dimampukan untuk menjalani dan mengakhiri pertandingan yang baik dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau telah menghadirkan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang menjadi teladan, yang memberikan inspirasi kepada banyak orang dalam diri anakmu, hambamu, Pendeta Dr. Aristarkus Sukarta. Hari ini ia telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Kami percaya ia telah mendapat bagian yang terbaik di dalam dan bersama Tuhan. Maka kami berdoa untuk Ibu Tina, untuk anak-anak, menantu, cucu. Tuhan, Engkau yang terus topang, Engkau yang peliharakan, teguhkan iman, pengharapan, penyerahan mereka untuk dapat memaknai peristiwa ini tetap di dalam terang iman. Begitu juga dengan setiap kami. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami untuk dapat menjalani seberapa masa hidup yang masih dianugerahkan, menjadikannya sebuah pertandingan yang baik, sampai tiba saatnya kami juga akan mengakhiri dengan baik di dalam iman yang tetap teguh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Roni yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga kesan-pesan yang beliau boleh pernah rasakan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan untuk kita boleh menyampaikan apa sih yang menjadi atau ingin memberikan kesaksian tribut buat Pak Aris. Tentang Pak Aris, kami persilahkan. Ada, ya silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian, khususnya kepada Bu Tina dengan seluruh keluarga. Saya adalah temannya Pak Aris di UKDW. Saya ketua pengurus yayasan, beliau rektor di era itu. Kami sering sekali bertemu dengan beliau, makan siang bersama-sama dengan satu rekan, Pak Yakobus. Di era beliau tidak ada sekat di antara kami, antara pengurus yayasan dengan rektorat. Di tengah-tengah kesibukan masing-masing, kita menyadari sebagai utusan Tuhan di UKDW, tidak harus ketemu dalam suatu rapat formal, tetapi pertemuan kami dengan Pak Aris kadangkala di rumah makan, kadangkala di rumah saya, kadangkala di rumahnya Pak Yakobus, menjadikan kami bukan hanya sekedar diutus dalam tugas di UKDW, tapi lebih dari itu adalah sahabat yang setia di antara kita. Pada saat saya juga berbaring sakit di Siloam Kebonjeruk, beliau yang secara khusus datang menghampiri kami, dan kami rasakan sebagai penguatan bagi kami. Izinkan kami atas nama seluruh jajaran pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Kristen Duta Wacana dengan seluruh sivitas akademika mengucapkan ikut berduka, ikut berbela rasa atas dipanggilnya Pak Aris menghadap Tuhan Yesus. Selamat jalan Pak Aris, damai abadi bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kami boleh meneladani sikap maupun ajaran-ajaran dari Pak Aris selama kami berkumpul di UKDW dan juga di beberapa kesempatan pada saat Pak Aris pindah ke Ukrida. Izinkan kami atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Kristen Duta Wacana dengan seluruh jajaran sivitas akademika dari Fakultas Teologi khususnya mengucapkan ikut berbela rasa kepada Bu Aris, Bu Tina dengan seluruh anak-anak dan cucu-cucu, kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sendiri. Terima kasih, selamat jalan Pak Aris. Salam kami, Nindyo Pramono. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih Pak buat kesaksian yang indah. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan? Boleh kami memberikan penjelasan? Silakan Pak Judin Purba Tanjung, kami persilakan. Terima kasih kesempatan ini.
kami sangat kaget atas kepergian Pak Aris, karena kami sebagai karyawan atau sebagai dosen di Ukrida, dan kami adalah bagian waktu itu untuk sebagai mencari rumah sakit untuk koskap mahasiswa. Terus terang kami kenal Pendeta Aris hanya di Ukrida. Waktu kami bertemu dengan beliau, beliau itu sangat familiar, tidak menunjukkan dia itu sebagai pimpinan atau sebagai rektor daripada suatu universitas. Artinya dia bergaul atau bersama-sama, karena kami sama-sama waktu itu ke Kudus, ke rumah sakit lain untuk minta supaya menjadi rumah sakit itu menjadi rumah sakit pendidikan Ukrida. Tidak ada jarak sama beliau. Jadi terus terang beliau itu betul-betul suatu pimpinan yang betul-betul sebagai hamba Tuhan dan sangat memberikan keteladanan dalam hal memecahkan segala suatu permasalahan ataupun sebagai suatu negosiasi. Kiranya Tuhan selalu akan mendampingi keluarga, dan juga terus terang Ritsia kubikalnya dekat-dekatan di tempat kami sehingga kami sering ngobrol dan sering saya menanyakan bagaimana situasi Pendeta Aris. Selamat jalan Pak Pendeta, Tuhan akan menemani tempatnya. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, apakah ada yang diteruskan dengan yang lain? Kami persilakan. Saya, Ya, Pak Adri masih silakan Pak. ya, terima kasih. Selamat malam semua. Ya, Pendeta Adri masih mungkin tidak ada yang kenal di sini. Saya Ketua PGW Sulsel Barat, Makassar. Saya mengenal Pak Aris, yang saya selalu panggil Pak Aris, itu ketika saya menjadi pembina di KSW bersama dengan beliau. Dan sejak saat itu saya mengenal beliau. Beliau adalah orang yang sangat-sangat rendah hati, dan kami terus berkomunikasi. Dulu saya sering menyampaikan ayat-ayat Alkitab sama beliau, dan beliau juga selalu membalas. Dan sangat luar biasa, rupanya dalam autobiografi beliau, dalam wawancara saya membaca satu tulisan beliau mengatakan bahwa awalnya dia ditanya kenapa kasih nama Aristarchus, lalu dia katakan bahwa yang kasih nama itu adalah pendetanya, tapi pendetanya nggak tahu juga katanya apa arti itu Aristarchus. Lalu ketika dia belajar bahasa Yunani, dia baru tahu bahwa rupanya arti namanya itu adalah good leader atau pemimpin yang baik. Saya pikir pendeta yang memberi nama ini sungguh-sungguh telah membayangkan bahwa Pak Aris akan menjadi pemimpin yang baik seperti yang sudah kita ketahui semua bersama siapa Pak Aris. Dan saya berkomunikasi dengan beliau tahun lalu masih sempat, ketika ada ponakan saya yang sedikit ada gangguan di Ukrida waktu itu, dan beliau langsung memanggil ponakan itu, dan maka selesailah semua masalah-masalah yang dihadapi. Dan saya sangat bersyukur pernah mengenal Bapak Aris, dan saya mengucapkan ikut berbela rasa dan penanggungan dengan istri dan anak-anak dan semua sivitas di Ukrida dan yang mengenal beliau. Selamat jalan Pak Aris, berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Selamat jalan menikmati sukacita bersama Kristus di rumah Bapa di surga. Terima kasih, selamat malam. Ibu Dewi, kalau boleh saya menyampaikan. Ya, saya Pendeta Tanto Kristiono, temannya ini Pak Teguh Hada.
terima kasih lebih dulu kepada Pak Pendeta Roni Nathanael, kakak tingkat saya di STTH Duta Wacana, Pak Frans Silitonga, teman-teman angkatan lama bisa kumpul di sini. Kami merasa kehilangan, terutama diri saya waktu tanggal 28 Januari yang lalu, belum lama, Pak Aris Tarkus WA dengan saya, karena saya dengan Pak Aris masih komunikasi dengan WA. Kalau boleh saya bacakan, saya sempat tergetar ketika saya membaca tulisan ini. Tanggal 28 Januari 2021, pukul 5.47. Pagi Tanto, terima kasih ya atas doa dan perhatiannya. Saya dirawat di RSPIK karena gagal ginjal, penyumbatan pembuluh darah jantung, dan infeksi paru-paru. Komplit bagian jeruan penting. Sejak tanggal 14 di RS, dan ini masih opnam untuk pemulihan. Terima ya untuk doa-doamu. Tuhan memberkati. Itu kalimat terakhir dari Pak Aris yang sempat saya membaca ini, saya meneteskan air mata karena saya bisa memahami bagaimana Pak Aris yang sekian lama memang sedang mengalami derita fisik, yang kemudian disusul oleh ginjal dan sebagainya. Yang disampaikan oleh Pak Aris itu komplit bagian jeruan penting. Ini saya benar-benar merasa kehilangan Pak Aris, dosen, guru, dan sahabat saya. Teman-teman pasti juga akan mengenang Pak Aris sebagai sosok yang begitu rendah hati dan menyapa siapapun, meskipun seperti saya adalah mahasiswa yang mungkin tidak sepopuler Pak Roni Nathanael atau Pak Frans Silitonga, tetapi saya boleh bergembira karena masih di hati Pak Aris Tarkus di hari-hari menjelang beliau kritis. Selamat jalan Pak Aris, selamat bertemu Tuhan Yesus. Doa saya untuk keluarga yang ditinggalkan, Tuhan selalu menguatkan keluarga. Terima kasih. Bu Dewi masih mute, Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Mina. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang meneruskan untuk selanjutnya testimoni tentang Pak Aris? Kami persilahkan. Izin Bu Dewi kalau boleh. Silakan Pak Hendri. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya kasihi. Peristiwa ini tentu saja tidak mudah bagi kita ketika kita mendengar kabar bahwa Pak Aris sudah pulang ke rumah Bapa di surga ya. Tentu banyak dari kita yang tetap mengharapkan kesembuhan sampai dengan hari-hari terakhir ini, dan sepertinya Tuhan lebih sayang dan sudah menilai bahwa pelayanan Pak Aris di dunia ini dan juga di berbagai institusi yang dilayani itu sudah selesai. Pak Aris melayani di UKDW sebagai pimpinan, sebagai rektor itu tahun 94 sampai 98, kemudian dilanjutkan tahun 98 sampai dengan 2002 untuk periode yang kedua. Kita tahu semua periode itu adalah puncaknya krisis ekonomi Asia ya, tahun 98, 97, 98 itu. Dan ternyata Tuhan sudah memakai Pak Aris dan tim dan juga teman-teman yang sebagai pimpinan UKDW waktu itu melewati masa-masa yang krisis itu dengan luar biasa. Tuhan memberkati, dan bahkan dikatakan di tengah krisis malah waktu itu UKDW gencar-gencarnya membangun secara fisik ya. Jadi itu juga menjadi
ingatan yang atau sejarah yang indah bagi kami di Duta Wacana. Saya sendiri ada satu kisah yang teringat sekali ketika pertama kali menemui Pak Aris di Singapura. Waktu itu tahun 98, saya ingat waktu itu saya berada di Singapura untuk studi lanjut, dan saya mendengar kabar Pak Aris harus dirawat di Mount Elizabeth karena waktu itu ada CA atau tumor gitu ya, getah bening. Nah, suatu malam saya janjian dengan Pak Aris. Saya ingat betul itu di Mount Elizabeth. Jadi kita jalan-jalan di Orchard Road. Terus kemudian saya nawari Pak Aris mau makan apa begitu, mau makan apa malam ini. Gitu. Sudah terserah Pak Henry aja yang memilih. Karena apapun makanannya, seenak apapun rasanya sama saja. Gitu. Nah, ternyata saya baru mendapati ketika berbincang-bincang malam itu Pak Aris sedang menjalani kemoterapi. Jadi makan daging itu rasanya seperti karet, Pak Henry. Jadi Pak Henry milih aja yang suka apa saja, itu akan yang penting kita bisa ngobrol. Nah, saya teringat itu peristiwa kurang lebih sekitar 23 tahun yang lalu ya. Dan sejak saat itu ketika saya sudah selesai dan kembali ke Duta Wacana, kemudian dipercaya untuk memimpin fakultas, waktu itu Pak Aris menjadi rektornya, dan kami belajar banyak hal tentang leadership ya, terutama Christian leadership dalam memimpin suatu universitas. Sampai dengan posisi saya sekarang ini sebagai rektor, seringkali Pak Aris masih menghubungi saya, ataupun saya juga yang menghubungi Pak Aris. Seringkali Pak Aris menanyakan tentang perkembangan Duta Wacana, apa saja tantangan-tantangan yang sedang dihadapi, bagaimana pemikiran Pak Henry tentang, kadang Pak Aris juga menanyakan tentang Ukrida, bagaimana pendapat Pak Henry dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa Pak Aris itu meskipun posisinya Tuhan izinkan untuk menjadi pimpinan di Ukrida, tapi saya rasa itu Tuhan sudah pakai Pak Aris itu juga di Ukrida, sehingga bisa membawa perbaikan dan kemajuan bagi Ukrida. Dan seringkali kami juga pada awalnya merasa ngiri ya, kenapa Pak Aris malah membantu Ukrida, tapi kemudian saya pahami bahwa Tuhan juga memakai Pak Aris untuk menolong sesama Universitas Kristen dan supaya kita maju bersama. Itu saja yang bisa saya bagikan. Sekali lagi atas nama seluruh Civitas Akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun alumni, maupun mahasiswa di Duta Wacana, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam, dan terutama untuk Ibu Tina, dan beserta anak dan mantu dan cucu, kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kiranya kita semua juga diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melalui krisis pandemi ini yang masih kita semua bergumul. Terima kasih, Bu Dewi. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Henry. Adakah Bapak Ibu Mina, Sulastri, ada yang mau disampaikan Bu Mina, suka duka bersama Pak Aris? Terima kasih Bu Dewi. Pak Aris buat saya seperti seorang bapak. Nggak cuma di dalam pekerjaan yang beliau mengarahkan, beliau mengayomi, tetapi juga termasuk kehidupan pribadi saat saya mengalami kesulitan, pergumulan di dalam keluarga, berkaitan dengan kesulitan menghadapi almarhum suami saya. Beliau juga yang tempat saya datang dan minta nasihat. Ada suatu hari di sekitar 2011, saya hari itu sampai malam di kantor karena sedang galau membuat keputusan yang berat. Dan hari itu Pak Aris masih di kantor juga. Lalu saya ke kantor beliau, saya menyampaikan segala kegalauan saya. Dan lagi-lagi sebagai seorang bapak, beliau memberikan nasihatnya. Apa yang harus saya putuskan? Tapi selain itu Pak Aris itu juga, saya lihat
Saya agak tertawa waktu itu sekitar Natal 3 tahun lalu. Kami biasa berkunjung ke rumah Bapak. Pas ada Kiran di rumah, Kiran nggak mau ketemu tamu. Pak Aris bisa membohongin Kiran tuh, diambilin coklat supaya Kiran mau bicara keluar. Jadi saya juga melihat, wah ada juga sisi-sisi humor Bapak begitu. Selamat jalan Pak Aris. Pak Aris sudah membuat banyak hal, sudah menjadi bagian yang sangat penting buat Ukrida. Kalau tadi Pak Hendri menyampaikan di masa krisis di UKHDW bisa membangun, di Ukrida pun Pak Aris kami kenal sebagai Bapak yang membangun. Banyak pembangunan yang dilakukan di saat kepemimpinan beliau. Terima kasih Pak Aris. Selamat jalan, sampai bertemu nanti di rumah Bapak. Buat Ibu Tina, juga anak-anak, menantu, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan. Makasih. Terima kasih Bu Mina. Mungkin ada 1 atau 2 lagi yang mau menyampaikan. Bu Dewi. Silakan Pak Evans. Selamat malam Bapak Ibu. Nama saya Evans Gary, saya dosen di Ukrida. Bekerja membantu Pak Aris sebagai wakil beliau selama beberapa tahun. Bagi saya, Pak Aris bukan hanya atasan saya. Secara pribadi, pengalaman saya pribadi menunjukkan bahwa beliau seorang yang tadi juga sudah disampaikan beberapa orang adalah pribadi sekali. Saya terkejut sekali, tadi siang masih bicara dengan Bu Tina. Tahu-tahu jam 3 sudah dikabarkan Bapak sudah nggak ada. Tanggal 11 April 2016, saya dan Pak Aris kami berdua memberikan pelatihan bagi mahasiswa teologi UKHDW. Sorenya kami sampai siang. Sorenya Pak Aris mengajak saya makan bersama dengan Ibu di Jogja. Kami pergi ke satu restoran Chinese. Saya tanya, Bapak, kita mau kemana? Kita makan. Makan apa, Pak? Makan di restoran Chinese. Naik apa? Kayak bingung karena kita nggak ada kendaraan dari tempat kita menginap. Lalu Pak Aris bilang, naik itu. Dia menunjuk ke beca. Berapa beca, Pak? 1 beca. Jadi dia memaksa saya, dia dan Ibu, dan saya duduk di beca itu. Saya menolak, Pak, nggak mungkin ini kita naik bertiga beca. Tapi dia paksa, ini bisa, pasti bisa. Lalu kami naik beca dari hotel tempat menginap sampai ke restoran itu, melewati jalan yang cukup jauh dan berat menurut saya. Karena harus melewati rel kereta api seingat saya. Tapi kemudian pengalaman ini tidak pernah terlupakan. Dan pengalaman ini pribadi sekali. Beliau atasan yang sungguh, seperti Bu Mina tadi mengatakan bahwa dia menganggap kami sebagai anak-anaknya. Terima kasih Pak Aris. Selamat jalan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk naik becanya. Saya nggak pernah akan lupa naik becak bersama Bapak. Terima kasih Pak Aris. Bu Dewi. Terima kasih Pak Evans. Bu Dewi. Iya Pak, silakan. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Saya selamat jalan Pak Aris. Selamat bertemu dengan Tuhan kita di sorga. Semua kebaikan dan kenangan yang Bapak berikan kepada kami tak akan kami lupakan.
Kami hanya memberitahukan terima kasih banyak, Tuhan kiranya memberkati. Dan kiranya keluarga yang ditinggalkan, ibu beserta anak dan cucu, diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Boleh saya bicara, Bu? Ya, silakan, mungkin yang terakhir ya Pak ya. Silakan Pak. Saya Pendeta Melanton Bombong dari GKI Taman Tribunut Bandung. Itu saya adik kelas dari Mas Aris ini. Tapi kami cukup dekat karena pernah sama-sama indekos di Jalan Trimargoetan di rumahnya dosen Pak Kerns. Jadi cukup dekat. Dan waktu saya sudah jadi pendeta di Bandung, Mas Aris ini sebagai rektor di Duta Wacana itu datang ke Bandung mau mengantar putrinya yang mau masuk kedokteran di Maranatha, lalu meminta saya untuk pergi cari lemari untuk di kamar putrinya, kos di Bandung. Lalu dia bilang, nanti kita cari lemari yang di ini aja Ton, di pinggir jalan yang dijual pedagang-pedagang kaki lima di pinggir jalan itu. Maksudnya lemari-lemari yang sederhana sekali yang bisa diangkat satu orang, yang kayunya itu kayu yang sederhana sekali yang dibuat oleh pedagang-pedagang di pinggir jalan. Saya bilang, masa lemari itu? Bagaimana? Itu kan putrinya nanti repot pakai lemari yang mudah reot gitu. Enggak apa-apa, itu kan hanya untuk 5 tahun, untuk apa beli yang mahal-mahal kalau. Dan waktu kita ke pinggir jalan di Taman Sari itu, di pedagang yang dijajar di pinggir jalan itu, waktu jadi ya angkat sendiri lemari itu. Jadi cukup satu orang mengangkat, dia naikkan mobil, kemudian saya antar ke tempat kos. Saya bilang, wah ini rektor cari lemari di pinggir jalan ini gimana nih? Enggak apa-apa, ini kan untuk kebutuhan beberapa tahun aja. Apain mahal-mahal? Nah di situ saya berpikir, luar biasa sekali ya caranya menilai zaman, caranya menilai sesuatu untuk dikerjakan. Jadi saya bayangkan kalau dia beli lemari yang besar, yang mahal, dan 5 tahun kemudian ditinggal lagi, benar juga. Jadi ada sesuatu yang diajarkan dengan cara itu. Betapa sederhananya memandang segala sesuatu di dalam hidup kita, melihat kepraktisannya. Nah, kemudian pada tanggal 24 Oktober, dia WA saya dan mengatakan, Ton, kapan kamu mau main ke Jakarta? Nanti mampir ya. Tapi nanti kalau COVID-nya udah sudah reda ya. Karena saya sekarang sudah nggak bisa kemana-mana. Saya sekarang 2 kali harus apel ke rumah sakit. Saya kena ginjal, Ton. Dan tanggal 21 Januari kemarin, dia WA lagi, Ton saya lagi di ICU, tapi saya beratnya ini karena saya tidak bisa memproduksi darah, tolong doakan ya. Nah itu terakhir saya WA lagi, tapi sudah nggak dijawab. Dan ini beberapa minggu ini, baik di grup alumni yang di Duta Wacana di Jawa Barat maupun alumni kelas saya angkatan 71, beliau ini angkatan 70. Itu ramai dibicarakan bahwa Pak Aris masuk rumah sakit, keluar lagi, masuk, dan baru dengar tadi bahwa Mas Aris sudah meninggal. Jadi untuk Mbak Astuti ya dan anak-anak,
kiranya apa yang diceritakan orang ini yang malam ini bicara dan apa yang Mbak Astuti sendiri lihat sebagai istrinya dapat membuat sukacita hidup. Bahwa apa yang dikatakan Pendeta Roni tadi sangat betul ya. Suamiku ini telah melakukan pertandingan yang baik. Sehingga baik mahasiswanya maupun rekan-rekan kerjanya atau dulu teman kosnya atau adik kelasnya semua menggambarkan pertandingan yang baik. Sehingga Mbak Astuti sama anak-anak ke depan senantiasa boleh diinspirasi, dipengaruhi oleh kebahagiaan berjalan bersama Tuhan sepeninggal Pak Aris. Karena Pak Aris telah meninggalkan warisan yang bukan hanya keluarga yang dikuatkan, yang diberi semangat, tapi kami semua orang-orang yang pernah bersentuhan dalam pergaulan, entah di studi, entah di pekerjaan, dan seterusnya. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk memberikan sedikit kesan mengenai pergaulan dengan Mas Aris ini. Selamat malam untuk semua. Selamat malam Bapak Ibu Ibu sekalian. Dewi, satu dari Sumatera, bisakah terakhir? Ya, terakhir ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, kami dari Sumatera. Saya Sekretaris Umum Mudramen GBKP, Pendeta Rohpita Ginting. Saya mengenal Bapak Aris semenjak tahun 87. Ketika saya kuliah di UKDW, baik program S1 dan juga mengambil program S2. Dan kami terus bertemu dengan Pak Aris semenjak saya jadi Sekretaris Umum Mudramen GBKP. Satu hal yang tidak bisa saya lupakan dari Pak Aris adalah sikap kesederhanaannya dan selalu berusaha menolong, memberikan solusi. Kami Sinode Gereja GBKP sangat terbantu dengan Pak Aris dalam rangka peningkatan sumber daya pendeta GBKP. Pak Aris memberikan solusi apa yang harus dilakukan gereja GBKP sebagai gereja yang di pedesaan, tapi sumber daya manusia harus ditingkatkan. Di tengah-tengah kondisi kesehatannya yang belakangan ini agak terganggu, tapi Pak Aris masih sempat bertemu dengan kami, berdiskusi, sharing. Dia datang ke Kabanjahe, berbincang-bincang. Dia tidak pernah mengeluh, tapi dia selalu mendorong kami untuk bisa meningkat sumber daya pendeta kami gereja GBKP. Jadi saat ini atas nama Sinode Gereja Batak Karo Protestan, kami menyampaikan ikut berbelangsa bahwa kami yakin dan percaya Ibu Aris yang selalu juga beberapa kali datang ke Kabanjahe pasti kuat beserta dengan anak-anak. Segala yang dikerjakan oleh Pak Aris tidak pernah sia-sia bagi gereja kami, tidak akan kami lupakan. Terima kasih buat Pak Aris, buat Ibu Aris dan juga keluarga yang sudah bisa membantu gereja GBKP selama. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggal. Terima kasih, salam kami dari Kabanjahe, tempat yang berulang-ulang kali Pak Aris datang mengunjungi kami untuk menguatkan kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Mungkin saya beruntung karena saya masuk di UKDW 95, kemudian lulus saya ada tugas di luar dan kemudian diajak bergabung dengan Pak Aris di Ukrida sampai sekarang ini.
Tapi bukan di situ saya mau menyampaikan. Pada tanggal 17 Januari yang lalu ketika ibadah Zoom, selesai ibadah kami ada sapaan jemaat yang dipimpin oleh MC pada waktu itu, dan Pak Aris hadir di sana. Ketika Pak Aris disapa, kemudian ditanyakan, Pak Aris apa kabar? Kemudian Pak Aris mengatakan, mau menyampaikan satu, kemudian bilang saya tidak kuat. Terus kemudian Zoom masih berjalan, Pak Aris pamit kepada anak-anak dan ibu. Itu membuat kami sangat shock sekali gitu. Pada saat itu kemudian Zoom ditutup dan Pak Aris dilarikan ke ICU. 2 minggu kemudian Pak Aris WhatsApp kepada kami di gereja, saya izin menyampaikan, bacakan Bapak Ibu ya. Saudaraku di our community yang saya kasihi, terima kasih untuk doa dan keprihatinannya atas kesehatan saya. Saya tidak menduga jika waktu ibadah online itu saya kolaps, dada sakit, sulit bernafas. Padahal Jumat ya habis sering. Yang menjadi masalah HB drop dan dari Jumat 6,8, Sabtu 6,3, dan Minggu itu 5,8. Saya sudah tidak bisa bernafas dan melihat sekitar cenderung gelap. Saya sudah nggak kuat. Saya pesankan semua yang penting-penting untuk anak-anak dan ibu. Dan supaya mereka merelakan saya. Lalu dilarikanlah saya ke ICU. Bergeraklah semua alat sekitar bed dan tertolong. Tetapi tetap lemas dan hanya bisa berbaring. Dalam cek lab, di samping mencari penyebab turunnya HB, diresmikan juga infeksi paru-paru. Wah, ternyata badan saya sudah rapuh. Jantung, paru-paru, dan ginjal saya sudah kropos. Saya bersyukur hari ini segar setelah 8 hari di ICU. Bersyukur pada Tuhan tetap juga berkumpul dan bertanya, untuk apa jika tubuh sudah kropos masih diberikan kesempatan hidup? Saya renungkan mungkin Tuhan memberi kesempatan lagi bagaimana our community bahagia dengan beribadah di tempat yang baru, karena gereja kami baru saja membeli tempat ibadah baru. Lihat muda-mudi menjadi anak Tuhan yang tangguh dan menjadi para pemimpin. Lebih dari itu, supaya benar-benar menjadi dan memahami hidup sebagai komunitas, dan bukan hanya sebagai orang yang berkumpul karena sama-sama orang percaya. Sekali lagi terima kasih atas doa-doanya. Maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, nanti saya lagi karena capek pegang HP. Ya, itu WhatsApp terakhir Pak Aris di dalam grup kami. Dalam kesakitannya beliau mengharapkan kita yang masih diberikan kesempatan hidup, yang masih muda-muda, untuk terus berkarya. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup acara kita, dan saya percaya dan yakin sekali ada banyak di kita yang ingin menyampaikan sesuatu. Dan banyak kita yang sudah terberkati dengan kehadiran Pak Aris. Tetapi waktu kita sangat terbatas sekali. Kita akan menutup dan kita akan mendengarkan penutup dari sahabat Pak Aris yang bersama-sama dengan Pak Aris cukup lama. Kepada Pak Oki Wijaya, kami persilakan sekaligus memberikan doa penutup buat kita semuanya. Silakan Pak Oki. Terima kasih Dewi, selamat malam teman-teman, saudara-saudara sekalian. Ya memang malam ini malam yang sangat menyedihkan buat kita semua, rekan-rekan Pak Aris, teman-teman Pak Aris sepelayanan, anak buah Pak Aris, rekan kerja. Saya salah satu rekan kerja Pak Aris yang pada tahun 2006 ketika saya menjadi ketua Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, ya dikenal UKRIDA. Waktu itu kami mencari siapa yang cocok untuk menjadi rektor UKRIDA. Ketika itu setelah kita mensurvei, menginterview banyak kandidat, akhirnya kami datang ke UKDW dan minta izin sama pengurus-pengurus UKDW untuk memohon dipinjamkan Pak Aris kepada UKRIDA. Dan atas kebaikan teman-teman di UKDW, Pak Aris boleh diizinkan untuk
menjadi rektor di Ukrida, tetapi juga tetap harus berada di Fakultas Teologi di UKDW. Saya dan Pak Aris selama 2 periode, 8 tahun, kami bekerja bersama-sama memimpin Ukrida. Saya kira teman-teman semua sudah mendengar banyak sekali suka duka, dan saya sangat-sangat berterima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Pak Aris kepada Ukrida dan kepada saya khususnya, yang telah diberi kesempatan untuk menjalin hubungan kerja sehingga membuat Ukrida menjadi lebih baik pada hari ini. Saudara-saudara, kita semua tahu Pak Aris seorang yang sangat rendah hati, sangat sederhana, yang kepemimpinannya itu bisa menjadi contoh untuk kita semua. Dan juga ia adalah seorang yang mempunyai etika kerja untuk melayani yang tanpa pamrih. Ketika saya menjadi ketua dan Pak Aris menjadi rektor, jarang kami memutuskan keputusan-keputusan penting itu di rapat-rapat. Di rapat itu hanya tinggal ketok palu. Meeting-meeting kami itu banyakkan di kafe, di restoran, di rumah saya, di kantor saya, di kantor Pak Aris. Dengan kata lain, banyak informal meeting yang kami lakukan. Dan di situ Pak Aris mengenal saya dan saya mengenal Pak Aris sebagai pribadi dan sebagai orang yang mempunyai etos kerja pelayanan yang patut kita contoh. Jadi teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Contoh yang telah Tuhan berikan kepada kita semua atas diri Pak Aris. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah mengumpulkan kami melalui media daring pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kebaktian pada malam hari ini untuk kami mengenang kehidupan Pak Aris yang sudah mengisi kehidupan kami masing-masing, setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini. Bapak, teman rekan sepelayanan Pak Aris, baik yang ada di UKDW, di Ukrida, di Lembaga Alkitab Indonesia, di Gereja GKMI, dan lembaga-lembaga lain yang pernah dilayani oleh Pak Aris, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah mengirim Pak Aris untuk bersama-sama. Kami merasa kehilangan pada malam hari ini, Tuhan. Tapi kami juga berbahagia karena Tuhan telah berkenan membawa Pak Aris di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yang sempat merasakan kebaikan hatinya, kesederhanaannya, kepemimpinannya dan etika kerjanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Sungguh Tuhan, di dalam pribadi Pak Aris kami mendapat banyak contoh dan pelajaran. Sungguh Pak Aris sudah menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dengan baik. Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena hanya dengan penyertaan Tuhan, hanya dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan saja, Pak Aris dapat berkata bahwa ia siap untuk Tuhan panggil. Beliau mengatakan ini kepada saya dan juga kepada teman-teman bahwa beliau sudah siap untuk Tuhan panggil. Tuhan, kami juga ingin mendoakan keluarga besar Pak Aris, khususnya Ibu Tina
untuk Adria dan Ritsia. Kiranya Tuhan mau mendatangkan penghiburan dan memberi ketenangan kepada keluarga dan teman-teman Pak Aris. Sungguh pun di masa-masa sedih saat ini, kami sungguh merasa bahwa tangan Tuhan beserta dengan kami semua. Bapa di surga, kami juga ingin mendoakan kebaktian yang akan dilakukan esok hari, kebaktian penutupan peti, kemudian pada hari Rabu, kebaktian pelepasan dan kremasi. Kiranya tangan Tuhan saja yang mau beserta dengan kami semua, mau memimpin seluruh prosesi acara, dan Tuhan kiranya saja yang memberkati seluruh kami yang akan melaksanakan dan mengikuti acara-acara tersebut. Malam ini Tuhan, kami ingin juga mendoakan agar Tuhan mau memimpin kami semua, memberi ketenangan, memberi rest, agar kami bisa beristirahat. Masing-masing kami di tiap lokasi, di tiap tempat di mana kami berada. Kiranya hanya tangan Tuhan yang mau menjemput dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan pemimpin kami. Amin. Terima kasih Dewi. Ya, terima kasih Pak Ogi buat doanya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan acara kita pada malam hari ini dan mengingatkan bahwa besok ibadah tutup peti akan dilakukan pada jam 6 sore. Kami akan mengirimkan link Zoom-nya kepada Bapak Ibu sekalian melalui beberapa grup begitu ya, dan seandainya Zoom tidak memungkinkan, kami akan usahakan untuk link ke Zoom, ke YouTube. Linknya juga akan kami kirimkan. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Ron Nathanael yang sudah membawakan renungan pada malam hari ini. Ibu Lydia dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, biar Tuhan terus menguatkan kita dan semangat teladan Pak Aris lah yang akan kita bawa kemanapun kita melayani. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sedikit Dewi, ada tambahan sedikit bahwa kalau besok itu, Pak. Ya, Pak. Besok itu tolong kalau mau ngedaftar namanya dikasih belakangnya ya, misalnya belakangnya GKMI, belakangnya RAI, belakangnya Ugrida, belakangnya Duta Wacana, kira-kira begitu. Jadi kita akan tahu siapa-siapa dari wakil siapa-siapa, memudahkan admin untuk bisa accept atau menerimanya. Dan diusahakan besok itu bisa 1.000. Kalau hari ini terpaksa hanya 100 saja, tapi besok akan diusahakan lebih banyak orang yang bisa ikut, sekitar 1.000. Dan besok adalah ibadah resmi ya tutup peti. Jadi kita ada liturginya, ada khotbahnya, lalu kemudian ada juga beberapa wakil dari Duta Wacana, dari Ugrida, dari RAI juga akan menyampaikan pesan secara resmi. Mereka juga diberi kesempatan selain daripada majelis gereja. Demikian tambahannya. Besok jam 6 sore. Besok jam 6 sore dan link Zoom akan dibagikan besok pagi. Terima kasih Pak Timus Ali Dharma selaku Gembala Jemaat kami. Dan link YouTube juga akan kami kirimkan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa masuk juga di link YouTube yang akan kami kirimkan alamatnya. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam untuk semua. Ya, semuanya. Ya. Terima kasih semuanya, Mas Roni. Terima kasih Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Roni. Monggo. Thanks Pak. Sehat kan? Ketemu Mas Roni. Iya, gimana Tanto? Baik. Aku di Solo, Mas. Solo ya. Mas Roni di mana? Di Jakarta. Ini ada Evi ya. Evi Umboh. Mas Roni. Teguh. Teguh ya. Oke, mari. Oke, baik. Mbak Dewi. Mari Dewi, terima kasih juga. Ya, terima kasih Pak. Tuhan memberkati.